Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma min haitsul aql. Kalau di filenya itu paling atas halaman 20 yang barusan saya kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma min haitsul aql. Adapun secara akal, falaisa takhfa, maka tidak samar fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Tidaklah samar keutamaan ilmu. Kemarin kita bahas tentang keutamaan ilmu secara dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, dan juga perkataan para sahabat. Sekarang pembahasannya tentang pentingnya ilmu secara akal, secara logika. Izbihi, karena dengan ilmu al-wusulu sampai. Izbihi krono iku tetep iku kelawan ilmu al-wusulu utawi sampai. Bihi di awal kalimat menjadi khobar, al-wusulu mubtada'nya. Sampai ilallahi, sampai Gusti Allah. Sampai kepada Gusti Allah. Dan dalam tanda kutip sampai kepada Gusti Allah. Wa ila qurbihi, dan sampai dekat Allah. Wa jiwarihi, dan bersanding dengan Allah. Ini semuanya bahasa majas. Karena kata-kata sampai kepada Allah, dekat dengan sama Allah, bersandingan dengan Gusti Allah, ini semua hubungannya dengan akidah. Dan Gusti Allah ini tidak bertempat, karena tempat dan waktu adalah ciptaan Gusti Allah. Sekali lagi, tempat dan waktu adalah ciptaannya Gusti Allah. Sehingga Gusti Allah tidak bertempat dan tidak terikat dengan waktu, karena waktu dan tempat adalah ciptaannya Gusti Allah. Pernyataan sampai kepada Gusti Allah, dekat dengan Gusti Allah, bersanding dengan Gusti Allah, ini kalau secara bahasa kita, ini hubungannya dengan tempat. Tapi Allah Maha Suci dari hal itu semua. Karena Gusti Allah ini terbebas atau tempat dan waktu adalah ciptaannya Gusti Allah, dan Gusti Allah tidak butuh atas ciptaan. Jadi semuanya makna majas. Bagaimana kita dekat dengan Gusti Allah, artinya adalah dekat dengan keridhaan Gusti Allah, bersanding dengan rahmatnya Gusti Allah, bersanding dengan nikmatnya Gusti Allah. Wahua, yang dimaksud dari wusul ilallah, apa yang dimaksud dengan sampai kepada Gusti Allah adalah as-sa'adatu, itu kebahagiaan, al-abadiyatu, yang abadi. Al-abadiyatu, maksudnya apa? Ya tasdid jilid 3. Maksudnya kemana? Bab apa? Nasab. Bab nasab. Ya tasdid. Berhubung sebelumnya as-sa'adah mu'annas, maka ya tasdidnya nisbatnya harus dikasih tak juga. As-sa'adah, kebahagiaan, al-abadiyah, yang abadi. Waladzatu, dan kelezatan. As-sarmadiyatu, yang langgeng. Mirip-mirip, abadiyah sama sarmadiyah itu langgeng sama. Allati la yanqadi akhiruha, yang tidak ada ujung akhirnya, tidak akan selesai. Yang qadi itu selesai, tidak selesai akhirnya. Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang langgeng. Dengan ilmu kita bisa sampai sama Allah, bisa taat kepada Gusti Allah, bisa beragama dengan benar, bisa berislam dengan benar, tahu mana baik, mana mau buruk, mana taat dan mana maksiat. Dengan ilmu tersebut kita bisa meraih kebahagiaan yang abadi. Karena di akhirat nanti kita tahu semua bahwa pilihannya ada dua tok. Kalau enggak surga abadi, ya neraka abadi. Dan itu sangat mengerikan sekali. Fafihi, dan dengan ilmu, dan di dalam ilmu. Fafihi, maka fihi iku ing dalam ilmu, menjadi khobar lagi. Izzud dunya, utawi menjadi mubtada'nya, kemuliaan dunia. Wa sa'adatul akhirati, dan kebahagiaan akhirat.
Wa dunya utawi dunia mubtada, mazra'atul akhirati itu khabarnya, itu jadi ladangnya akhirat, tempat nandurnya akhirat. Dengan ilmu dunia itu apa? Kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia. Sama ilmu apapun itu. Orang kalau berilmu, insya Allah dihormati dan kualitasnya akan naik. Sama seperti kemarin kita analogikan seperti apa? Seperti kita sama-sama membangun bangunan. Ada kuli, atasnya lagi tukang, atasnya lagi mandor, atasnya lagi teknik sipil, atasnya lagi arsitek. Jadi ada urutannya. Arsitek itu hanya bermodalkan ilmu. Dia tetap tenaga harus ada, tenaga cara menulis, cara desain dan sebagainya. Tetap fokusnya adalah ilmu. Kalau kuli fokusnya tenaga. Kita tahu sendiri bedanya tenaga dengan ilmu. Tenaga ini apa ya? Namanya juga manusia. Maka manusia yang dinilai kemuliaannya adalah ilmunya. Sehingga arsitek gajinya lebih besar, bahkan jasanya pun juga dinilai lebih besar. Fafihi izzud dunya, dengan ilmu kita mendapatkan kemuliaan dunia, wa sa'adatul akhirat, dan kebahagiaan akhirat. Ketika sudah mendapatkan ilmu baru mulia. Tapi kalau proses mencari ilmu itu harus dalam arti menundukkan atau menghinakan diri. Makanya ada istilah apa? Dzuliltu taliban atau wa uzzistu matluban. Dulu waktu saya mencari ilmu, saya merendahkan hati saya. Nah, ketika saya mendapatkan ilmu, maka saya ditinggikan oleh Gusti Allah. Ya mau dihormati masyarakat. Artinya bukan tujuan. Dihormati masyarakat terkenal juga bukan tujuan. Yang penting kita kontribusi sama masyarakat, mengajarkan ilmu. Hormati ya bonusnya, maksudnya nggak usah jadi tujuan. Ibarat seperti ini loh. Menjadi terkenal itu sebetulnya menakutkan. Cobaan. Kalau kata Gus Bah, jadi terkenal itu kan orang kan kadang kalau ilmunya tinggi pengen jadi orang terkenal. Sebetulnya pengen orang terkenal itu tanda berarti hatinya belum warok, belum apa ya? Tak tahu wira ya. Wira itu takut dengan hal-hal yang subhat. Kalau takut dengan hal-hal haram itu jelas wajib. Tapi kalau takut dengan hal-hal subhat itu levelnya lebih tinggi lagi. Wirai. Kalau orang di hatinya pengen terkenal itu berarti hatinya apa ya? Kurang wirai. Cuman seperti ini. Kalau kita fokus ke berkontribusi, fokus ke menjadi orang manfaat, fokus menjadi pelopor kebaikan, ujung-ujungnya hal tersebut apa ya? Dapat sendiri. Meskipun kita tidak berniat pada itu. Dan kita bukan berarti kalau kita ternyata Allah beri terkenal, bukan berarti kita langsung wah aku terkenal, wes lah akunku sing puluhan ribu follower tak hapus, aku gak pengen terkenal. Aku kadung terkenal langsung aku tak pindah kampung ben gak terkenal. Bukan seperti itu. Justru terkenal itu adalah ujian dari Gusti Allah, cobaan dan fasilitas dari Gusti Allah. Sehingga kebaikan kita mudah tersebar, manfaat kita lebih banyak dirasakan oleh orang banyak. Kalau umpama apa ya? Kita alhamdulillah umpama kita sebagai simbol kebaikan, katakanlah setidaknya kita nggak nakal-nakal banget lah. Kalau umpama kita sebagai simbol kebaikan diberi Allah terkenal, artinya apa? Simbol kebaikan itu akan menjadi panutan. Kalau umpama keburukan kita sebagai simbol kebaikan nggak terkenal, yang terkenal adalah simbol keburukan, maka orang-orang melakukan keburukan menjadi hal biasa. Makanya ada istilah apa? Kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu gampang sekali diampuni, gampang sekali. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Kenapa? Kalau bermaksiat terang-terangan terus dilakukan oleh orang banyak sehingga menjadi tradisi, sehingga menjadi budaya, maka keburukan yang terulang-ulang, keburukan yang dilakukan banyak orang, maka kesannya hal itu bukan keburukan lagi. Dan itu menjadi bahaya yang sangat nyata. Makanya dosanya orang terang-terangan maksiat itu lebih besar dan sulit diampuni
Soalnya efeknya gede. Umpama sudah pernah kita kaji juga. Umpama di kampung itu semuanya bercadar, katakanlah. Oke, cadar perdebatan antara wajib sama tidak, perdebatan oke. Bercadar semua. Otomatis ya, jujur-jujuran. Oh, wilayah yang semuanya orang bercadar, itu pasti kemungkinan pelecehan wanita, pacaran, zina, pasti potensinya lebih kecil. Persentasenya lebih kecil, itu pasti. Soalnya orang kalau di depan orang bercadar, itu pasti agak jaga jarak. Itu pasti. Tiba-tiba ada satu orang yang membuka cadar. Oke lah, nggak wajib cadar, nggak wajib. Buka cadar. Pertama di depan teras rumahnya. Akhirnya lihat, oh orang buka cadar itu biasa. Akhirnya masing-masing pada buka cadar, semuanya pakai buka cadar. Akhirnya tradisi cadar itu semakin hilang. Oke, nggak apa-apa. Banyak ulama yang mengatakan diperbolehkan. Ternyata kampung tersebut nggak ada yang bercadar, sudah nggak ada yang bercadar, sudah membuka wajahnya masing-masing. Nah, potensi pacaran itu lebih gede. Soalnya apa? Cakep rek. Orang kalau sudah terbuka, nggak cadaran, maka hubungan sama lelaki perempuan itu sudah nggak malu lagi. Contoh umpama, mbak ini yang cadaran, siapa yang berani deketin? Nggak berani. Guyon nggak berani, nyapa bahkan nggak berani. Soalnya terjaga, lebih terjaga daripada yang terbuka. Kalau umpama terbuka itu sudah biasa, tiba-tiba orang sama seperti di teras, nongkrong melepas jilbabnya, soalnya di teras rumah sendiri, gak usah jilbaban, rumah sendiri. Akhirnya orang lewat, sudah biasa nggak pakai jilbab. Samping tetangganya nggak pakai jilbab lagi. Ini sudah dosa secara terang-terangan. Dosa secara terang-terangan itu sedikit demi sedikit mempengaruhi sampingnya. Kalau sampingnya sudah terpengaruhi, maka tetangga-tetangganya, sanak kerabatnya, wilayah lingkungannya, sehingga nggak kudungan sudah biasa. Ketika nggak kudungan seperti biasa, sehingga satu kampung nggak kudungan, itu seolah-olah bukan hal tabu, bukan maksiat. Ibarat seperti ini, orang kalau lewat di sini wes gak ada, nggak kudungan, hati kita lo nggak resah, hati kita nggak ingkar, kayak biasa-biasa aja, kayak perkara yang bukan buruk, perkara bukan tabu. Berarti ini apa? Hal-hal maksiat yang dipertontonkan, kalau diulang-ulang dan ditiru banyak orang, maka kesan buruknya, kesan maksiatnya akan hilang. Walaupun secara hakikat itu maksiat, tapi kesan sedikit demi sedikit akan hilang, dan ini yang membahayakan, mempengaruhi tradisi masyarakat. Artinya apa? Tradisi sama kultur itu kan ada mulainya. Sebuah perbuatan menjadi tradisi dan kultur itu dimulai dari apa? Dimulai dari individu. Umpama ya, kemarin saya nerangkan tentang keistimewaan tarim. Kemarin kan saya webinar keutamaan tentang kultur dan budaya tarim. Kenapa sih kultur budaya tarim sampai mendarah daging seperti itu? Kalau kita teliti, mungkin ratusan tahun yang lalu atau bahkan 1000 tahun yang lalu, itu ada satu orang soleh mengajarkan kepada anak-anaknya tentang budaya kesunahan dengan dengan cara yang sederhana sehingga bisa mendarah daging. Contoh tentang siwak. Kalau kemarin saya contohkan contoh berbelanja setelah sholat Jumat. Berarti sholat Jumat itu kalau ditarim setelah sholat Jumat itu masjid jadi bazar, jadi pasar dadakan. Ada yang cuma beli sayur 2.000, ada yang beli es krim yang 2.000-an, ada yang beli es krim sampai 10 buat anak-anak kecil. Hampir semua jamaah pasti beli, meskipun cuma 2.000-3.000 rupiah. Itu ternyata dicari di kitab-kitab, ternyata ada dalilnya. Man ba'a, kata para ulama, man ba'a washtaro yaumal jum'ati ba'da sholat barakallahu lahu 70 marrah. Barang siapa yang jual beli setelah sholat Jumat, meskipun sedikit, maka dia diberkahi oleh Gusti Allah 70 kali lipat. Ada di tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati, ketika dikumandangkan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergaslah untuk salat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Lah, di ayat selahnya fa idza qudiyatis sholatu, ketika salat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ard, maka bersebarlah di muka bumi ini. Maksudnya monggo bubar. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerahnya Gusti Allah. Ini kata para ulama tafsir, yang dimaksud artinya kalau dalam usul fikih yang awalnya larangan terus ada perintah, maka itu perintah tersebut mengarah ke kebolehan bahkan ke kesunahan. Jual beli yang awalnya dilarang ketika sholat Jumat
ketika sudah sholat Jumat diperintahkan untuk jual beli, diperintahkan untuk mencari anugerah, maka itu perintah mengarah ke kebolehan dan bahkan kesunahan. Ternyata ini mentradisi. Artinya apa? Satu orang melakukan, terus diajarkan ke anak-anaknya, ya tentang siwak, tentang apa, tentang sholat jamaah, tentang jadwal kerja sesuai dengan jadwal sholat, itu luar biasa tarim. Itu mungkin ratusan tahun yang lalu ada seorang bapak mengajarkan ke anaknya, lalu ditiru tetangga-tetangganya, lalu ditiru ke murid-muridnya, ditiru cucu-cucunya, sampai menjadi sebuah komunitas, sampai menjadi sebuah lingkungan. Sehingga kalau kebaikan kesunahan diulang-ulangi, menjadi kebiasaan, menjadi budaya, menjadi tradisi, bahkan sampai menjadi kultur. Kultur level tertinggi. Kultur itu kebiasaan yang pertama, kebiasaan individu, kebiasaan keluarga, kebiasaan komunitas, kebiasaan umum masyarakat, sampai menjadi tradisi, sampai menjadi budaya, sampai menjadi kultur. Kultur itu kebiasaan tradisi yang sudah menancap ke mindset, pola berpikir. Itu namanya kultur. Jadi kalau sunnah, perkara baik diumumkan, dilakukan secara terang-terangan, maka orang-orang samping kita akan melakukan hal tersebut. Terus diulang-ulangi sampai menjadi tradisi. Bahkan sampai orang mengira itu tradisi biasa, padahal itu ada dalilnya. Itu sebaliknya. Kalau orangnya maksiat secara terang-terangan, naudzubillah, akan menjadi menjadi kesan, menumbuhkan kesan bahwasanya keburukan tersebut menjadi hal yang tidak tabu. Maka orang melakukan maksiat sehingga biasa-biasa saja. Kan istilahnya kebohongan, hal yang buruk, kebohongan, hoax, perkara yang hoax kalau diulang-ulangi, maka akan seolah-olah menjadi benar. Bukan jadi benar jelas, seolah-olah menjadi benar. Hal bohong yang diulang-ulangi, maka kesan masyarakat akan mengatakan itu hal benar. Maka itulah pembahasan tentang fafihi izzud dunya wa sa'adatul akhirah. Fal alimu, maka orang yang berilmu bi ilmihi, dengan ilmunya, yazra'u, itu nandur. Yazra'u ini mudhari' ya. Orang alim dengan ilmunya, orang yang berilmu dengan ilmu, mereka menandur, menanam li nafsihi, untuk dirinya, as-sa'adata, pada objeknya, menanam kebahagiaan al-abadiyah, yang abadi. Bitahdzibi akhlaqihi, dengan mensucikan akhlaknya. Ala ma yaqtadihil ilmu, atas dasar keilmuannya. Orang yang berilmu, dia akan menanam kebahagiaan abadi pada dirinya sendiri. Berarti ilmu itu bermanfaat kepada dirinya sendiri. Wali ghairihi, dan bermanfaat kepada orang lain, aidon juga, bermanfaat kepada orang lain juga, bita'limi, dengan mengajarkannya. Ta'lim itu mengajarkan. Yazra'u, menanam, sa'adatul abad, kebahagiaan yang abadi. Fa innahu, maka sesungguhnya alim, yuhadzibu, hadzaba yuhadzibu, itu mensucikan akhlaqun nas, akhlak-akhlak manusia. Wa yad'u, dan mengajak manusia, bi ilmihi, dengan ilmunya alim, ilama, pada sesuatu, yuqarribu, yang bisa mendekatkan mereka, ilallahi, pada Gusti Allah. Orang yang berilmu bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada para manusia, para masyarakat, dan ini pahalanya sangat besar sekali, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada man dalla ala khairin kafa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan atau mengajak orang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sempurna dari orang tersebut. Kalau umpama diumumkan, barang siapa yang ikut kajian pada maghrib, maka dia mendapatkan 1 miliar, katakanlah 1 miliar pahala, katakanlah. Maka ketika kita ajak-ajak, ngajak kalau kajian pada maghrib, pahalanya 1 miliar, katakanlah. Maka ketika kita dapat 1 orang mengajaknya, maka kita mendapatkan 1 miliar secara pribadi, dan 1 miliar sebagai pahala ganda dari orang yang kita ajak. Apalagi levelnya sudah mengajar abatasa, jahakho. Makanya kalau bisa kita pulang ke kampung, jangan sampai nggak ngajar. Kerjaan apapun, ojo sampai nggak ngajar. Umpama kita kerja full day, Senin sampai Sabtu.
Ya setidaknya malam ba'da maghrib ajarkan anak kita. Makanya kata para ulama, ojo sampai anak itu sebelum TK itu belum bisa abatasa. Nah iso wong tuane dhewe lah sing ngajarno. Kalaupun anak-anak TPG malam-malam orang tuanya ikut mengajarkan. Abatasa wis gak dukur-dukur. Enggak harus jadi wong alim, wong pinter, iso maca kitab gak harus. Abatasa lho lumayan. Makanya kalau walaupun kerja full day Senin sampai Sabtu katakanlah, ya setidaknya ada beberapa malam ngajari anaknya. Andaikan umpama di situ tetangga-tetangganya belum ada TPG, ya diajak anak-anak yang TK-TK, SD-SD monggo ngaji apa? Ngaji Iqra atau ngaji tilawati seminggu 2 kali, ba'da isya cuma setengah jam, ya gak apa-apa. Yang penting kita ngajar. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan khairun nas wa khairu man fil ard al-muallim. Manusia terbaik dan sosok yang terbaik yang berjalan di muka bumi adalah al-muallim, seorang guru. Seorang guru. Dan seseorang yang berkecimpung dengan ilmu, baik dia mencari maupun menyebarkan, maka dia matinya mati syahid. Makanya istilahnya apa? Walaupun kita kerja full day, kalau kita meniatkan diri, ya Allah, walaupun saya kerja full day, tapi niat saya kerja itu untuk ngaji, walaupun seminggu sekali. Berarti status dia mencari ilmu. Cuman kerjaannya itu sebagai penopang hidupnya. Beda loh ya. Orang kalau tujuan utamanya mencari ilmu, ya kan? Sambil part time. Berarti part time kan cuma buat sampingan. Dia statusnya adalah mencari ilmu. Kalau umpama kerjaannya lebih banyak daripada mencari, ya gak ngurus. Kerjaanku Senin sampai Sabtu mau kerja. Memang penopang hidup saya kerja. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa hidup. Saya malah berantakan. Istri saya makan apa? Anak saya makan apa? Sehingga mau nggak mau saya harus kerja Senin sampai Sabtu. Tapi saya, ya Allah, saya status saya pencari ilmu, jangan sampai kau hilangkan. Soalnya apa? Kalau saya kerja Senin sampai Sabtu, itu emang mau nggak mau sebagai penopang hidup saya, dan mencari harta halal adalah jihad, ibadah yang pahalanya besar. Maka saya ikut kajian seminggu 2 kali itu sebagai tujuan saya hidup. Maka jadikan saya statusnya adalah pencari ilmu. Maka ketika dia mati, berarti mati syahid. Soalnya apa? Dia hidupnya untuk ilmu, adapun kerja itu sebagai sampingan penopang hidup. Wis ngono ae. Jadi yang penting mindset, Jadi pencari ilmu itu ketika tidak diajarkan, dia bermanfaat pada dirinya. Ketika diajarkan, maka dia telah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, berkali lipat. Kama qala Allah Ta'ala, seperti dawuhnya Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah, ila sabili rabbik, pada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara penuh dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, ucapan yang bagus. Mau'izah itu nasihat, al hasanati yang bagus. Wajadilhum, maka nahi mungkar itu memang harus ada stepnya. Enggak boleh langsung main bakar, tutup, bakar, ya tidak. Tapi harus ada stepnya. Yang pertama diajak dari hati ke hati. Kalau gak ngefek ya apa ya? Intinya ada step-stepnya, Bahkan seperti FPI. Saya walaupun ada 1-2 yang kurang setuju dengan FPI, tapi saya tahu dalam-dalamnya FPI. FPI itu enggak langsung ngobrak, enggak langsung main ngobrak, main bakar, main tutup, enggak. Nah, mungkar itu FPI itu riset dulu. Saya tahu ada pernah di dalam FPI, saya tahu gabung sama FPI itu. Walaupun saya ujung-ujungnya ada di Rais Surya NU. Rais Surya itu pimpinan tertinggi, level tertinggi di NU. NU Yaman level tertingginya saya, bukan sombong. Intinya apa? Sebelumnya itu saya juga berkecimpung di dunia itu. Makanya saya kenal sama orang-orang dalamnya mereka, saya kenal. Niat saya bukan apa-apa, niat saya ingin mempelajari. Ya apa sih berorganisasi? Ya apa sih tahapan bernahi mungkar seperti apa? Ternyata tidak seburuk yang diberitakan media. Ternyata mereka itu sebelum ada laporan, oh di situ ada diskotik, maka pertama riset itu terjun ke masyarakat, pertama ke tokoh agamanya, apakah ini benar?
ada perkara oh benar ke door to door. Bagaimana kesan jenengan? Apakah ini door to door ke warga? Maksudnya jenengan nyaman nggak sih ada diskotik seperti ini? Ada tempat mabuk-mabukan, ada tempat prostitusi seperti ini? Kalau nggak aman, kasih nama, kasih tanda tangan. Sampingnya lagi, jenengan nyaman apa enggak? Oh nggak nyaman, kasih tanda tangan. Itu setiap rumah dilihat, oh ternyata mayoritas nggak nyaman. Kalau setelah mayoritas nggak nyaman, baru lapor ke kelurahan, ke kepala desa. Bagaimana menyikapinya? Kalau setelah menyikapinya, baru kepala desa barengan sama kepolisian. Toyo, kebanyakan diskotik itu nggak berizin. Kalaupun berizin, itu ada batasnya. Contoh apa? Peredaran miras. Oh, biasanya diskotik di dalamnya ada perdagangan manusia, ada narkoba, itu pasti ada, hampir pasti ada. Jadi kalau umpama dicarikan pasal, jelas ada. Maka langkah FPI itu bagus. Rumah dari rumah ke rumah, riset ternyata kalau mayoritas tidak setuju, maka bareng-bareng dibawa kepala desa atau ke kelurahan. Setelah kelurahan setuju, mungkin minta dekengan sama kecamatan. Soalnya apa? Dalil kita kuat, masyarakat resah. Kan meresahkan masyarakat. Yang kedua, ada kemungkinan pelanggaran secara pasal, secara hukum. Barangkali ada dugaan perdagangan manusia, prostitusi. Diskotik banyak. Pandi-pandi pijat seperti itu. Yang kedua, mabuk-mabukan yang tidak narkoba juga jadi sarangnya bisa. Dicarikan pasalnya sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Jadi kerjasama sama polisi, lalu mengirim surat ke pimpinan dari diskotik tersebut. Kalau umpama tidak ada efek, baru demo ngajak orang-orang kampung. Kalau orang kampung yang resah difasilitasi demo, ya semangat, ya semangat. Ayo saya podo ayo, semangat. Tapi lagi gak ada fasilitasi nggak usah demo. Bahasanya seperti itu. Jadi semuanya ada tahapannya. Pertama secara resah dulu, kan paling rendah kan resah. Yang kedua lesan, teguran secara lesan atau mauidhah hasanah, diingatkan bagaimana dunia seperti apa, akhirat apa, maksud seperti apa. Kalau tidak bisa baru gilyad dengan tangan. Tangan itu maksudnya apa? Dengan kekuasaan. Tangan bukan tawuran, bukan kekuasaan. Sehingga demo ini di sini adalah demo untuk menekan pemerintah untuk menurunkan kebijaksanaannya, kebijakannya. Fahuwa yad'u al-khawasu bil hikmah. Orang-orang khawas, orang-orang istimewa yang punya ilmu, orang berilmu, kalau mengajak orang-orang khawas, orang-orang istimewa, maka dengan hikmah. Jadi kalau orang-orang yang stratanya tinggi, kalau kita berdakwah jangan mempermalukannya. Jangan mempermalukannya. Kalau orang sudah menjadi tokoh di masyarakat, keliru, maka jangan mempermalukannya. Karena orang kalau menegur kesalahan dengan cara terbuka, orangnya malu dan hatinya nggak tersentuh, malah justru mangkel. Sama seperti pejabat itu haus kehormatan, jelas haus kehormatan. Kok nggak ngerti pejabat aja. Namanya tercoreng sedikit, dia pusing. Pemilu depan nggak calonannya nggak terpilih. Artinya apa? Kalau mereka pejabat yang gengsinya besar, yang tidak mau dipermalukan masyarakat, cara negurnya ya melalui face to face, melalui orang terdekatnya, melalui apa? Itu kalau memperingatkan para pejabat. Tapi nek pejabat kenemenen diperingatkan sudah nggak bisa, kemaksiatannya sudah terang-terangan, zalimnya sudah luar biasa, sudah terang-terangan, takutnya para masyarakat salah paham dan membenarkannya, maka baru ditegur secara terang-terangan melalui demo atau secara terang-terangan. Intinya nahi mungkar atau menyebarkan ilmu, katakanlah semuanya ada step-stepnya. Bukan kok ada orang keliru sholatnya langsung ditegur di semua orang, woi kamu keliru, masa kalah sama anak kecil, itu memalukan. Jangan, itu enggak hikmah, masing-masing ada. Wal awam, dan mengajak orang awam bil mawaid, dengan mauidhah hasanah. Wal mu'anidina, dan orang-orang yang bantah kita ajak bil jidali, dengan debat, dengan diskusi, bukan debat, dengan diskusi.
hati Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam maqaman mahmud alladhi watahu innaka tukhliful ya rahmanur rahim wa rahmana kama rabbana saghira wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal mu'anidina bil jidal. Nah, kalau ada orang kita ajak bantah, maka diajak diskusi. Fahuwa yanju, maka orang berilmu itu selamat. Yanju itu selamat. Yanju ya, bukan yanjuwu. Yanju, bukan yanjuwu. Kenapa? Karena mudhari yang rafa pakai dhamma, maka tidak boleh dikasih dhamma. Seperti pelajaran tadi. Yanju, bukan yanjuwu. Binafsihi, dengan dirinya, wa bi ghairihi, dan dengan selainnya. Dia selamat dengan dirinya dan juga dengan selainnya. Wa hadza, dan keselamatan ini, wa yuhadza kamalul insani, itu sempurnanya manusia. Selamat dunia akhirat, selamat diri sendiri dan menyelamatkan orang lain adalah tipe-tipe manusia yang sempurna. Insyaallah kita lanjutkan besok, bahas tentang ilmu, faslun fi bayanil ilm, tentang ilmu al-mahmudi yang terpuji, wal mazmumi, dan tercela, wa bayanu fardil aini, dan menjelaskan fardu ain, wa fardil kifayah, dan fardu kifayah. Tentang ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Ternyata ilmu itu ada yang tercela. Nanti insya Allah kita bahas. Dan ilmu ada yang fardu ain dan juga ada fardu kifayah. Kemarin sudah sering tak ulang-ulangi, fardu ain, ilmu fardu ain ada 3. Yang pertama ilmu akidah, yang sekiranya akidah kita bisa sah. Yang kedua ilmu fikih, yang sekiranya sholat kita, ibadah kita bisa sah. Yang ketiga ilmu tasawuf, yang sekiranya hati kita bisa bersih. Tambahan yang keempat adalah ilmu profesi. Yang keempat adalah ilmu profesi. Ilmu profesi itu wajib ketika dia menjadi profesi tersebut. Pembisnis, maka dia harus tahu hukum-hukumnya. Dokter, maka dia tahu hukum-hukumnya. Contoh apa? Mengoperasi perempuan, laki-laki ngoperasi perempuan, kan nggak cuma lihat aurat, tapi juga dia megang-megang. Ya kan harus megang, namanya operasi. Nah itu hukum syariatnya seperti apa? Harus dipelajari orang-orang seperti itu. Harus, artinya dalam syariat, kalau dokter, ada dokter bedah yang sama-sama perempuan, maka yang harus bergerak adalah dokter perempuan tersebut. Kalau memang tidak ada sama sekali, dokter perempuannya sudah enggak ada, atau menangani pasien lain yang lebih penting, adanya dokter laki-laki, maka dokter laki-laki itu boleh menangani, tapi harus ditemani dengan perempuan lain atau perempuan lain, iya, mahramnya atau perempuan lain. Contoh umpama ketika bedah, dokter laki-laki membedah pasien perempuan, maka harus ditemani perawat, 2 perawat, harus ditemani, tidak boleh sendirian, tidak boleh. Intinya ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu profesi. Itu ilmu profesi yang wajib dicari oleh orang-orang yang langsung berhubungan dengan profesi tersebut. Pembisnis juga sama, yang paling penting pembisnis dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.